Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyyan, ja'ala al-lughata al-arabiyyah lifahmi al-Qur'an wa sunnah miftahan wa bayanan. Asyhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'ala al-insani minnatan tawdihan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu rasuluhu afsahun nasi lisanan wa ahsanuhum bayanan. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سلفوا طريقة لغة إعرابا وبيانا. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, insyaallah siang hari ini kita akan mulai dars atau ta'lim perdana kita membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk penutur asing, jilid yang kedua, di mana tentu teman-teman semua sudah kenal siapa penulisnya, tetapi alangkah lebih baiknya kami tegaskan kembali terkait riwayat selayang pandang kehidupan beliau. Bahwasanya buku ini seorang syekh yang bernama Abdur Rahim. Nama lengkapnya adalah Faniabadi Abdur Rahim. Memiliki gelar akademik doktor, ya, seorang yang pernah menempuh pendidikan doktor. Ya. Beliau adalah seorang pengajar bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Ya, dahulu. Karena memang belum lama beliau ini meninggal. Ya, belum ada setahun. Beliau meninggal pada tanggal 19 Oktober 2023. Ya. Dan kitab ini, kitab Durusul Lughah ini merupakan buku yang berseri atau berjilid. Total jilidnya itu 4 ya, sampai jilid yang keempat. Ada 4 jilid totalnya. Dan kita berkesempatan insyaallah siang ini membaca jilid yang kedua. Nah, apa kelebihan dari buku ini? Ya. Pertama, buku ini ditulis atau disusun oleh seorang ulama yang bukan penutur asli Arab. Jadi sama seperti kita. Maka oleh sebab itu ada kedekatan pemahaman kita dengan pemahaman beliau yang beliau torehkan di dalam buku Durusul Lughah, baik jilid yang pertama maupun sampai yang keempat. Ya. Memangnya beliau berasal dari mana? Ya. Syekh Abdur Rahim ini beliau berasal dari India. Ya. Beliau berasal dari India, kelahiran tahun 1933. Ya. Jadi lahirnya beliau itu tahun 1933 Masehi. Ya. 1933 Masehi. Kalau dikonversi ke hitungan Hijriah sekitar tahun 1352 Hijriah. Ya. 1352 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 2023. Ya. Tahun 2023, usia 90 tahun, insyaallah. Beliau menghabiskan waktunya di Madinah mengajar bahasa Arab, ya. Dan juga
beliau diamanahkan menjadi Direktur Pusat Penerjemahan Majma' Malik Fahad ya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an terbitan Madinah itu banyak sekali diterjemahkan ke berbagai bahasa, khususnya juga bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada terbitan Majma' Malik Fahad itu ya 2 tahun lalu itu di bawah beliau. Nah, karena beliau direktur. Nah, kalau sekarang Allahu a'lam kami tidak tahu siapa pengganti beliau. Jadi intinya beliau telah berkhidmat di Madinah sekitar total 56 tahun ya. Beliau juga seorang polyglot dan ini Masya Allah sekali. Makanya metode pembelajaran bahasa yang beliau susun di kitab ini khususnya bahasa Arab memperhatikan juga orang-orang yang mempelajari bahasa asing selain bahasa Arab. Apa sih yang dibutuhkan pertama kali? Maka tentu yang dibutuhkan pertama kali itu adalah pengayaan kosakata. Ya. Sebagai bank data di pikiran orang yang belajar bahasa. Ketika dia belajar sistem tata bahasa, bisa dia mengolah sistem tersebut karena dia sudah memiliki bahan kosakata yang banyak. Maka di sini. Dan sungguh luar biasa juga buku ini dalam pembelajaran pengayaan kosakata dilengkapi dengan gambar. Ya, dilengkapi dengan gambar. Karena kita tahu gambar ya itu bisa memudahkan kita. Nah, kalau untuk yang di kedua ini hampir tidak ada gambar ya, hampir tidak ada gambar. Kecuali di jilid yang pertama itu dipenuhi dengan apa? Gambar. Nah, baik mungkin itu saja singkat selayang pandang tentang penulis maupun juga tentang buku yang akan kita pelajari. Kita langsung masuk ke pelajaran yang pertama, teman-teman semua. Seperti biasa, ya, kami mengajar bahasa Arab dasar yang fokusnya kepada pengayaan kosakata dan ini ditekankan kepada aspek praktikal ya. Maka kami hanya sebagai fasilitator saja, pengarah. Nah, nanti teman-teman yang banyak membaca dan juga berlatih untuk menerjemahkan apa yang telah teman-teman baca nantinya. Karena memang seperti itu, agar keempat maharat ya, itu aktif semua kalau bisa. Keempat maharat itu aktif semua. Apa itu maharat? Maharat itu keterampilan. Jadi seorang pembelajar bahasa itu harus tahu tujuannya dia belajar bahasa nanti goalsnya itu dia dapat maharat apa. Nah, kalau yang pengayaan kosakata dihadirkan hiwar percakapan, kalau bisa keempat-empatnya. Dan ini juga dihimpun, ya dihimpun di dalam buku ini. Ya, kalau nah, di antara maharatnya itu ada maharatul kalam, ya kemahiran berbicara. Nah, teman-teman nanti bisa praktek di sini karena memang sudah disediakan media percakapannya ya. Nah, kemudian ada nanti maharatul qiraah membaca. Ya, karena awal itu nanti teman-teman membaca. Nah, kemudian ya ada maharatul istima. Ya, maharatul istima. Ini yang menyimak mendengar. Nah, kalau ini mungkin teman-teman mendengar bukan dari penutur aslinya ya gitu. Tapi dari non penutur asli yang berbicara bahasa Arab gitu. Tapi nggak apa-apa. Awal-awal seperti itu dulu. Nah, latihannya nanti teman-teman bisa buka di YouTube ya. Muhadoroh saja dulu. Muhadoroh Syekh gitu kan. Nah, itu nanti ada dipotong. Dahulu kami pun belajar di perkuliahan demikian. Sedikit demi sedikit kosakatanya diambil, kita terjemahkan, baru kita rangkai kalimatnya, kita tulis. Kita transkripsikan. Insya Allah cepat mahirnya seperti itu ya. Jadi tadi apa saja? 4 keterampilan dalam berbahasa. Ya, ada maharatul kalam, ya, ada maharatul kalam, yaitu kemampuan berbicara. Kemudian ada maharatul istima',
kemampuan mendengar. Nah, sebetulnya istima itu bukan cuma sekedar mendengar, tapi menyimak. Menyimak. Jadi menyimak itu dia apa yang didengar paham gitu ya. Nah, kemudian ada maharatul qiraah, keterampilan membaca, dan yang terakhir ada maharatul kitabah. Nah, nanti teman-teman semua di sini mengaktifkan tangan dari teman-teman itu untuk menulis gitu. Nah, insya Allah selesai dari kitab ini, kalau bisa ada hasil yang kita petik, ada hasil yang kita dapatkan. Jadi harus punya target dalam belajar ya. Nah, bukan hanya sekedar mencari keberkahan. Ya, kalau bisa juga mendapatkan esensi dari belajar itu sendiri selain dari keberkahan. Gitu. Insya Allah. Kita sama-sama luruskan niat. Kita baca di sini ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ada percakapan ya, baina Hashim wal mudarris. Antara Hashim dan juga mudarris. Nah, mungkin di antara teman-teman siapa yang mau menjadi Hashim dan siapa yang mau menjadi mudarris. Ini yang ikut ya relatif sedikit, jadi insya Allah semuanya kebagian dalam berbicara nanti, dapat giliran yang sama. Silahkan. Bu Ani. Nah, dengan siapa? Taib. Saya Nah, boleh. boleh. Nah, Ya. silahkan langsung ya. Dari eh, Hashim, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustaz? La'allaka bi khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Eh, afwan saya potong. Jadi ketika membaca jangan lupa diterjemahkan ya, jangan lupa Oh, diterjemahkan. naam, afwan. Baik, Asif. ya. Ini yang sudah. Kaifa haluk? Kaifa haluka ya Ustaz? Satu La'allaka lagi, bi khair. maaf. Satu lagi itu tadi kan dibaca ya Ustaz. Nah, tolong harokat akhirnya jangan dilewatkan ya. Nah, jangan dilewatkan. Untuk Ustaz tadi? Ya Ya Ustazu. Ustaz. Pelan-pelan saja. Naam. Pelan-pelan saja. Baik, nah, silahkan, Ibu. Kaifa haluka ya Ustaz? La'allaka bi khairin. Bagaimana kabar Anda wahai guru? Ustaz, semoga baik. Semoga baik. Semoga engkau, karena ada kaf di sini, kita jangan lupa untuk menerjemah. Oh, Semoga kamu. semoga semoga kamu dalam keadaan baik. Nah, lanjut. Al-Mudaris. Ustadz, saya kan ini awal nih Ustadz, tolong dibantu ya Ustadz ya. Banyak kurangnya nih saya nih. Ya, nah, nggak apa-apa. Antum beranikan dulu saja. Yang penting jangan Oke, takut. oke. Alhamdulillah. Eh, wa, wa kaifa gimana tadi? Wa kaifa haluka. Wa kaifa haluka anta Betul. ya 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 Ha, Shim, ya Shim, ha, Hashimu. ya Hashimu. Hmm. Eh, ana uhibbuk ana uhibbuka kafiro. Ya nggak sih? Katsiran. Kafiron. Betul. Ana uhibbuka kafiron. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kaifa itu ini Kaif. bagian dari 5W1H-nya dalam bahasa Arab. Baik ya. Gimana? 5W1 dia termasuk 5W1H-nya dalam bahasa Arab. Hmm. 5W1H itu kan perangkat untuk bertanya ya. Itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggris ya. Ini mudahnya saja. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah dapatkan penjelasan ini, semoga tidak bosan dan lebih menjadi penguat tentunya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada perangkat yang digunakan untuk bertanya disebut dengan perangkat istifham. Kita sebut istifham dulu di sini. Ya, istifhamun ya. Jangan lupa teman-teman ya untuk mencatat ya.
Kalau misalkan keburu untuk dicatat. Kalau tidak keburu maka bisa diulang melalui rekaman nantinya. Istifham merupakan perangkat untuk bertanya. Dan dia terbagi menjadi dua. Ada yang bentuknya itu isim, ismun, ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua ada yang bentuknya huruf atau harfun. Ya. Apa itu isim? Isim itu adalah nomina. Bahasa linguistiknya seperti itu, nomina. Mudahnya isim adalah kata benda. Ya, isim itu adalah kata benda. Nah, sedangkan harfun, ya, bahasa linguistiknya partikel. Sedangkan mudahnya itu bisa kita bilang kata hubung, ya. Kalau kata sambung enggak, tapi kalau kata hubung bisa. Ya, kata hubung. Nah, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi 3. Nah, kata sendiri dalam bahasa Arab disebut kalimah. Nah, lihat di samping pojok kanan saya tulisnya di sini. Kalimatun. Ya. Kalimatun tadi artinya apa? Kata ya. Nah, kalimah. Jadi jangan sampai diterjemahkan kalimah itu kalimat. Walaupun nanti bisa juga di kitab-kitab para ulama itu seringkali kalimat diungkapkan dengan apa? Kalimah. Tetapi hukum asalnya kalimatun itu artinya kata. Ya. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlatun. Ya. Jumlatun itu artinya apa? Kalimat. Baik. Nah, untuk kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 dia. Ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ismun. Kedua ada fi'lun. Ya. Ketiga tentu ada harfun. Nah, masih ingat tadi isim apa? Kata benda ya. Sedangkan fi'lun kata Kerja. Betul. Kalau harfun itu adalah kata hubung atau partikel bahasa ininya, linguistiknya. Baik. Nah, kita sudah dapatkan berarti istifham ada isim, ada harf. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ke bagian kiri. Nah, kemudian apa saja nanti isim istifham, apa saja nanti huruf istifham? Kita langsung persingkat saja. Nah, kita tulis di sini isim istifham. Ya, isim istifham. Nah, isim istifham ada 5W1H dulu kita urutkan. Apa? Apa bahasa Arabnya? Ma atau madza. Oke. Ini apa artinya? Ma atau madza artinya apa? Itu kan digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kemudian wu, ya, wu. W yang pertama kan what. Yang kedua wu, siapa? Siapa bahasa Arabnya itu man. Ya, man. Man artinya apa tadi? Siapa? Siapa, betul ya bahasa Inggrisnya wu. Kemudian yang ketiga habis what, where. Where, ya. Di mana? Di mana bahasa Arabnya itu adalah aina. Nah, aina. Ya, aina. Aina artinya Di mana? sahih. Aina. Kemudian dua lagi ya. Kan 5W ya, W-nya ada 5. Kita baru dapatkan 3. When, kapan? Kapan bahasa Arabnya mata. Ya. Mata artinya kapan? Kapan? Ya. Terakhir lagi nih. Why? Why itu kenapa? Ya, kenapa? Limaza. Nah, sahih benar. 5 limaza. Satu H, tinggal haknya lagi. Haknya saya taruh di sebelah kanan.
Ya, ha itu kan how, bagaimana. Nah, di sini baru dapat kai, Kaif. ya, Bagaimana? bagaimana. Berarti dapat di sini kaifa. Kaifa artinya apa? Bagaimana? 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 Hal, Bagaimana? hal itu artinya sebetulnya bukan kabar ya. Secara harfiahnya, hal itu artinya keadaan. Ya, adalah kata ganti untuk anta, ya, kepemilikan gitu, kepemilikan. Seperti dalam bahasa Inggris itu ada your, ya, your home, rumah kamu. Kan berbeda your dengan you, beda kan? Sama di sini. Domir kaf sama domir anta ini walaupun sama artinya, tapi penggunaannya beda. Gitu. Kalau kaf ini artinya kamu, tapi untuk kepemilikan. Kalau anta artinya kamu, nah ini nanti dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai subjek gitu. Tidak untuk kepemilikan. Maka di sini kalau ada kaf, ya, kaf yang saya kotakin di sini, mungkin warna biru saja. Nah, berarti keadaan siapa di sini? Keadaan kah? Keadaan kamu. Karena yang punya keadaan adalah kata ganti kaf, kamu. Gitu ya. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Kenapa di sini didatangkan anta? Menjadi pertanyaan tentunya kan. Padahal udah ada kata ganti kaf. Kita sepakati dulu, kata ganti dalam bahasa Arab disebut domir. Begini tulisannya ya. Jadi kita langsung gunakan istilah bahasa Arab saja nanti. Tidak pakai bahasa Indonesia. Ya, domir artinya apa? Domir, domirun. Kata ganti. Ya, saya mengatakan kata ganti saja ya. Karena ini kata ganti bisa buat orang, bisa buat selain orang gitu ya. Nah, jadi yang betul kata ganti domir. Nah, bukan kata ganti orang. Kata ganti saja. Nah, tadi belum sempat saya jelaskan di sini. Domir anta ini fungsinya buat apa di situ? Untuk taukid, untuk menegaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia ibaratkan kata kan pengulangan kata ya, pemborosan kata gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab enggak. Kata yang diulang bisa teranggap pemborosan kata. Tapi kalau kita mau husnuzon itu lebih baik. Bisa jadi di sana dia taukid, yaitu penegasan. Di dalam Al-Quran banyak sekali kata yang diulang. Ya, bahkan kalimat yang diulang. Banyak sekali. Entah di ayat sebelumnya, di ayat sesudahnya, atau di dalam satu ayat. Contohnya di surat Al-Hasyr ayat 18 itu kan. Ya, kalimat ittaqullah diulang 2 kali ya kan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Nah, kemudian wattaqullah lagi kan. Ya, baru nanti ditegaskan innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, dalam satu ayat diulang. Mau dibilang pemborosan kata, bahaya nanti akidah kita. Ya, kalau pemborosan kata itu kan berarti katanya sia-sia, nggak ada kata yang sia-sia dalam Al-Quran. Ini masya Allah kalau kita pahami bahasa Arab ya, dengan baik dan dengan benar dan baik. Baik, ya. Sampai sini bisa difahami, teman-teman Insya semua. Allah, Ustaz. Baik. Jadi seperti itu ya. Coba diterjemahkan yang menjadi mudaris tadi. Oke, fahaluka anta ya Hashimu. Oke, bismillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Bagaimana kabarmu? Boleh Hal terjemahkan kabarmu, ya. boleh keadaanmu. Ya. Oh ya, bagaimana keadaanmu? Eh, Wahai, ya di situ artinya wahai ya. oh Nih. iya, wahai Hashim. Betul, wahai Hashim. Penjelasan nanti saja ya. Saya berikan terjemahnya dulu. Baik, antum lanjutkan lagi terjemahan Uhibbuka katsiran ya Hashimu. Oh, yang ini saya ya. Ana buka kafiron. Jadi saya kabarnya baik. Ya enggak sih, Ustaz? Uhibbuka. Pernah dengar apa kalimat uhibbuk pernah dengar kalimat ini sebelumnya? Pernah. Saya Pernah. lupa. Nah, baik. Jadi di sini karena ada kata katsiran Ya, itu apa sebetulnya sih? artinya banyak ya. Sebetulnya artinya banyak. Nah, maka kita jangan terjemah kata per kata itu nggak nyambung. Hmm, Uhibbuk itu artinya saya mencintaimu. Ya. iya. Nah, begitu. Ini kepada murid kepada guru. Nah, dari Hashim kepada mudaris.
begitu ya. Ya, rasa hormat gitu. Saya menghormatimu. Nah, ini kita sangat kathiron di sini kita terjemahkan dengan kata sangat Hmm. gitu. Oh iya. Nah, Saya saya menyukaimu saya ya, mengagumimu. guru pada murid. Saya sangat menyukaimu wahai Hashim. Begitu. Baik. Berikutnya antum baca lagi. Ya, Hasib. Innaka tolib tolibun Tolibun. Tolibun. zakirun wa Zaki. Zakiyun. oh Itu ya. zakiyun wa majta wa Mu. Mu. oh Mujid wa hidun. wa mujtahidun Betul. Wa wa mujid hidun. wa mujtahidun Wazu. Aldu khulukin. Iya betul. Wazu khulukin. Ya itu bacanya khuluk ya. Khuluk. Nah, kalau tidak dikasih harokat, kita bisa tertukar nanti dengan kata kerja kholaqa. Nah, atau bisa dengan isim juga kholkun, ya lamnya disukun. Nah, ini banyak nih cara bacanya kalau nggak dikasih harokat. Khuluk ya, khuluk itu lamnya domah, khoknya domah. Nah, ya itu artinya akhlak, teman-teman. Ya, artinya akhlak. Akhlak sendiri ini dari bahasa Arab nih. Jadi akhlak itu bentuk jamak dari khuluk. Ya, akhlak itu bentuk jamak dari khuluk. Akhlakun begini bentukannya. Akhlak. Nah, ini bahasa Arabnya nih, terambil dari bahasa Arab. Akhlak ini bentuk jamak dari apa? Khuluk. Bisa difahami sampai sini? Teman-teman bisa lihat kalau mau tahu dalilnya, syahid ya, pendukung. Dalam Al-Quran di surah Al-Qalam ketika Allah memuji Nabi Muhammad. Innaka, pakai innaka lagi itu di situ kan. Sesungguhnya kamu, saya berikan langsung arti innaka di sini. Bisa teman-teman mencatat ya. Innaka, sesungguhnya kamu. Ya, kalau kita lihat di surah Al-Qalam itu di awal-awal, la'ala, sesungguhnya kamu berada, ala itu di atas. Khulukin, akhlak yang azim. Azim itu artinya agung. Nah, begitu juga di dalam hadis ya kan. Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, datang dalam bentuk jamak. Selalu disebutnya akhlak. Ya, bukan adab. Karena akhlak dan adab memang betul terkadang bisa sama terminologi atau ta'rif definisinya, tetapi secara khusus dia berbeda. Karena akhlak ini hanya bisa didapatkan oleh seorang muslim yang mukmin, gitu. Sedangkan adab itu bisa didapati oleh orang yang bukan muslim. Nah, jadi akhlak itu bisa didapatkan dengan proses ibadah. Kalau adab didapatkan dari proses tarbiyah, yaitu pendidikan, pengajaran. Baik ya, kita lanjut lagi. Amin. Amin ya. Nah ini bukan Kan. Kuba, ini negara ini di Asia Selatan. Oh ini Sebelum India. Pakistana, negara Pakistan. Ya, Pakistan. Pakistana, anta. Oh, angka man Nice, enggak. apa ya? Tadi sama Kayaknya minal hindi. Minal hindi, antum ikutin saja. Hindi ya Hashim mu. Tadi apa? Harokat akhirnya Hashim tadi apa? Hashimu. Betul, domah. Nah, di situ ada A. Nah, masih ingat istifham tadi punya dua. Punya isim, yang kedua isim sama hukum. Nah, A ini huruf istifham ya. A ini huruf istifham. Kita tulis di sini.
harfu istifham, ya. Ada dua nih, dia cuma ada dua huruf istifham. Huruf yang digunakan untuk bertanya dalam bahasa Arab hanya ada dua, ya, nggak lebih. Ya, sependek pengetahuan kami. Nah, yang pertama adalah A. Ini disebutnya hamzah ya, jangan dipanggil A. Gitu. Kalau kita mau nyebut dia, sebut dengan namanya yaitu hamzah. Begitu. Kemudian ada hal. Ada hamzah, ada hal. Artinya apa? Keduanya sama, yaitu apa? Apakah. Beda ya sama madza. Ya. Apakah sama apa beda enggak? Ini dari segi bahasa Indonesia saja. Teman-teman yang lain juga boleh menjawabnya. Beda enggak apakah sama apa? Beda. B? Beda. Beda. Kapan kita bertanya menggunakan apa? Kapan kita bertanya menggunakan apakah? Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau apakah jawabannya ya atau tidak? Ya. Kalau kita bertanya menggunakan kata apa, berarti kita bertanya sesuatu yang belum kita ketahui sama sekali. Ya, saya ulangi, kalau kita bertanya menggunakan kata apa, ini dalam bahasa manapun. Ini saya ambil konteksnya bahasa Indonesia. Tinggal terjemahkan aja nanti ke bahasa apapun ya. Apa bahasa asingnya apa. Nah, ya. Nah, sebelumnya yang kita tanyakan itu tidak tahu sama sekali, belum pernah tahu. Gitu ya. Mahadza, apa ini dalam bahasa Arab. Begitu. Nah, tapi kalau hal dan a ini kita gunakan untuk menanyakan sesuatu yang kita pernah tahu, hanya saja lupa. Jadi tujuannya bertanya menggunakan hal dan a ini untuk memastikan gitu. Jadi sebelumnya udah ada dugaan gitu ya. Nah, contoh di sini, Amin Pakistana. Apakah dari Pakistan anta kamu? Aminal Hindi atau dari India, wahai Hashim. Ketika bertemu dengan Hashim, dia telah menduga mungkin dari wajahnya mirip nih. Kayak orang yang ada di Asia Selatan. Cuman kan di Asia Selatan nggak cuman India doang. Gitu. Tapi ada Pakistan, ada Bangladesh, dan semisalnya. Taib, yang paling banyak Islam adalah India dan juga Pakistan. Pakistan yang paling banyak Islam ya. Terus ada juga India gitu. Nah, dikasihlah pilihan di sini. Apakah kamu dari Pakistan? Am di situ artinya atau. Am di situ artinya apa? Atau dari India, wahai Hashim. Baik, bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Nah, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa kita lanjut? Kan Ustaz bertanya, Innaka tolibun zakyun itu artinya apa ya? Oh iya, tadi afwan. Tolib, Itu tadi tolib. kelewat Ustaz. Iya, tadi sudah dibaca ya. Tolib, coba tolib nih, tolib ini sering banget nih. Ya, ikhwan ini kadang nggak tahu tolib, dia bilang saya tolibul ilmi. Ya. Nah, tolib artinya tahu nggak apa? Ya, teman-teman ada yang tahu di sini kan? Apa, langsung sebutkan saja. Ilmu. Apa? Murid, Ustaz. Murid laki-laki. Tolib, iya. Nah, tolib itu artinya adalah pembelajar. Artinya adalah pembelajar. Ya, bisa dikatakan siswa, bisa dikatakan mahasiswa. Namun kalau kita mau berdalam-dalam ini, tolib ini artinya bukan orang belajar, tetapi apa? Orang yang meminta, orang yang mencari. Karena dia berasal dari derivasi kata tolaba yatlub. Begitu. Tolaba itu kan artinya apa? Meminta atau mencari. Ini Masya Allah dalam. Ya, berarti tolib itu bukan hanya seorang pembelajar, tapi dia orang yang meminta-minta ilmu. Orang kalau minta itu dia nerima apa nyari? Ya, ya dua-duanya. Nyari sama ya minta gitu ya. Nah, mencari gitu. Makanya diterapkan oleh kisah para ulama-ulama terdahulu yang namanya tolibul ilmi gitu ya.
Penuntut makanya tuh, penuntut. Penuntut itu kan pencari ya. Gitu. Mendatangi gitu. Nah, bukan didatangi. Makanya Imam Malik mengatakan demikian. Ya, ilmu itu ya mendatangi, bukan ilmu itu apa? Yu'ta, didatangi. Nah, ya, ilmu itu didatangi gitu. Bukan mendatangi. Bukan ilmu yang datang kita, tapi kita yang harus datang kepada ilmu. Baik, itu perkataan Imam Malik. Nah, zakiyun sekarang. Zakiyun. Zaki. Artinya apa? Cerdas. Berarti tolibun zakiyun, di situ zakiyun menjadi kata sifat. Kalau kita menerjemahkan ya kata dalam bahasa Arab, di situ depannya ada kata sifat, tambahkan kata yang, ya, tambahkan kata sambung yang dalam bahasa Indonesianya. Jadi apa? Siswa yang cerdas. Begitu. Jadi si guru nih memuji Hashim, kamu nih sungguh siswa yang cerdas, tolibun zakiyun. Wa mujtahidun. Dan kamu juga adalah seorang yang rajin. Ya, mujtahid itu bersungguh-sungguh. Ada lagi zukhulukin. Nah, dan juga orang yang berakhlak. Nah, nanti penjabaran zu ini nanti saja ya. Begitu. Biar kita lanjut dulu, biar nggak bosan sama penjelasan ya. Nah, baik. Silahkan dibaca lanjut Hashim. Ini minal Hindi. Ini saya dari Iya. India. Apa? Terjemahnya apa? Maaf. Ini minal Saya Hindi. dari, Iya, sesungguhnya saya dari India. sahih ya. Nah, sesungguhnya itu terambil dari inna. Itu penjelasannya nanti juga ya saya jelaskan. Baik, lanjut lagi Mudaris. Izin Kak Hildanya. Saya. Wa wazamiluk wazamil. Tadi kayaknya udah. Ya benar. Benar ya wazamiluk. Wazamika. Wazamiluka Mhm. ada Alladzi alladzi kharij kharaja kharaja maka ala al-ana. al-ana man Mhm. al Enggak man. oh Min salah minal bentar minal minal fas. faslun Nah, ya, nanti saya jelaskan di ya. sini sebentar. Jadi ini kan min ya. Kita udah berjumpa sering sama min nih pada kalimat-kalimat sebelumnya. Min ini artinya dari ya, dan dia huruf. Dia huruf. Huruf apa dia? Apakah huruf istifham? Jadi hurufnya ada banyak dalam bahasa Arab ya. Ada huruf istifham, ada huruf nasab, ada huruf yang lain-lain. Nah, min ini adalah huruf jar. Ya, kita tulis di sini harful jarri. Harful jarri, huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang berfungsi mengkasrohkan. Ini saya bahasakan dengan mengkasrohkan ya. Sebetulnya memajrurkan. Mengkasrohkan harokat akhir isim setelahnya. Oke. Harokat akhir isim setelah si min ini dia kasroh. Ya. Nah, harokat huruf terakhir gitu ya. Harokat huruf terakhir. Di sini kan al-faslu tadi antum baca ya. Al-faslu. Nah, lam ini huruf terakhir dari fasal kan. Kalau kita lihat penjelasan huruf jar apa? Mengkasrohkan ya harokat akhir isim yang terletak setelahnya. Maka di sini harokat akhirnya ada di lam. Berarti harusnya diapain? Dikasroh ya, dikasroh. Maka jadilah fasli gitu.
minal fasli. Apa sih artinya fasli? Kelas. Baik ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Silahkan lanjut baca lagi. Nah, itu harfu istifham tadi ya. Silahkan. Jadi siapa? Saya. Nah, Ahwa. Ya nggak sih? betul betul. Ahwa. Aidon. Aidon. Min. Minal. Ya, minal. Hindi. Minal Hindi. Coba diterjemahkan. Zamil itu artinya apa? Teman, ya rekan. Temannya teman siapa nih? Temanmu. Kan itu kamu tadi, kamu laki-laki. Alladzi itu artinya yang. Ya, sambung. Kalau kharaj itu artinya keluar. Keluar. Ma'aka with you, bersamamu. Apa Ustaz? Ma'aka ini bersamamu. Al-an sekarang. Ya, minal fasli udah tadi. Huwa dia laki-laki, Aidon Kelas. juga. Nah, minal hindi udah tahu ya. Coba antum terjemahkan. Temanmu yang keluar apa ini tadi bersamaan? Bersamamu. Oh iya, bersamamu. Teman bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga apa ya? Apakah dia juga dari India? Iya, nah betul. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik. Ini, belum ada setengahnya ya. Nah, kita lanjut dulu. Hashim dan Daris dengan orang yang sama baru nanti gantian. Silahkan Hashim. Ini terakhir. Saya boleh. Sebelum diganti. Ya, La, boleh. innahu min Pakistan. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Ya. La innahu min Pakistan. Nah, artinya apa, Ibu? Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Oke, tidak ya, karena tadi sudah diberikan pilihan. Apakah dia juga dari India? Ini temannya si Hashim. Hashim jawab, enggak, dia dari Pakistan. Gitu ya. Baik, Mudaris. Siapa yang mau baca? Boleh Ustaz? Boleh. Nasa'ataka jamilata ya Hasim. Aman ya bani. Benar gak ini? Aman ya bani hiya. Nah, lanjut dulu ya. Yang penting berani dulu ya. Nah, benar salahnya belakangan. Nanti saya benar. Oke, baik. Nasa'ataka, ini silakan teman-teman yang tadi yang membaca juga kalau sudah ada bukunya bisa langsung diharokati yang benar. Innasa'ataka jamilatun. Ya. Ya Hasim. Oke, amin. Ya Hasim. Sebentar. Saya dulu ya. Nah, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Aminal yabani ya. Sudah diharokati semua? Ya, terkhusus yang tadi membaca, Ibu. Oke, kalau sudah coba Ibu praktekkan yang benar sekarang. Ibu baca lagi. Oke. Inna sa'ataka jamilatun ya Hasimu aminal yabanihiya. Oke, baik. Oke, nah, betul. Inna tadi sudah tahu artinya apa? Sebelumnya tadi sesungguhnya. Betul, lanjut. Sa'ataka. Ini waktu. Itu artinya Jam. Sa'ah itu artinya jam. Jam. Sesungguhnya jam atau waktu? jamnya siapa?
Oh, Jam setengah. ini jamnya siapa? Bagus Bukan, sekali ya bukan. Hasim. Gitu. Bukan. Afwan. Ya, Ini jamnya ini sandarkan kepada huruf kaf. Tadi cantik. huruf kaf itu apa? Saya yang baca. Domir, ya. Ini yang cantik. Nah, ya, Wah, Masya Allah. Oke, baik. Yang kaf di sini yang saya lingkari biru, teman-teman semua. Paham sekalian. Bahwasanya di sana itu dia sebagai domir. Domir tadi apa? Coba yang lain teman-teman bisa bantu jawab. Domir tadi apa? Bahasa Indonesianya kata ganti. Iya, Kata ganti. kata ganti kepemilikan. Jadi maksud saya katakan jam punya siapa? Ya siapa? Ya Jam kah? kamu gitu. Sesungguhnya ini jam kamu gitu, Ustaz. Enggak betul. Sebenarnya jam kamu jamilatun. Ya, hasimu artinya apa? Ya Hasim. Ya tadi artinya apa Ya ya? Hasim. Ya tadi artinya apa ya? Ya. Wahai. Langsung ditulis ya. Nah, saya himbau kembali kepada Iya. teman-teman apa yang sudah saya kasih tahu langsung ditulis ya, biar nggak lupa nantinya. Kalau lupa kan bisa langsung dilihat di atasnya gitu ya. Baik. Aminal yabani hiya di sini kata ganti juga, kata ganti yang kembali kepada saah jam. Nah, apakah dia minal yabani? Apa artinya minal yaban? Yaban ini negara Jepang. Apa? Aminal yabani ya. Yaman. Apakah Minal dia? Yabani. Ya, apakah dia dari Iya Jepang? dia dari Jepang? Oh gitu. Betul. Oke, sahih. Apakah ia dari Jepang nih? Yabani Jepang artinya Ustaz. Iya, Yaban itu artinya Jepang. Ya, diserap ke dalam bahasa Inggris jadinya Japan. Allah wa'ala, apakah betul demikian konsepnya? Nah, berikutnya Hashim. Oke, terima kasih Ibu yang sudah membaca. Hashim. Siapa yang mau lanjut baca Hashim? Saya lagi lah Ustaz. Iya, boleh. Nah. Coba ini ada yang ya. Guru Koyah, silahkan Guru Koyah. Bismillah. La innaha minal hindi. Tidak, sesungguhnya dia dari India. Oke, dianya ini siapa maksudnya? Jam tangan. Oke, sahih. Haknya ini masih kembali kepada jam tangan. Baik, Mudaris. Siapa yang mau baca, Mudaris? Saya lagi boleh Ustaznya, Pak. Boleh. Nah, Ya. siapapun yang mau baca silakan. Ghodiyatun hiya amrohi sotun. Oke. Sudah ya rohi sotun. Nah, tadi sudah diterjemahkan, tadi sudah tahu. Ya. Rohi sotun. Saya harokat ini. Rohi sotun ya. Oke. Goliah itu artinya mahal. Sedangkan rohi sotun lawannya apa lawan dari mahal? Nah, ini Murah. biasanya yang disenangi sama orang-orang nih. Murah ya. Oke, coba diterjemahkan tuh. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Apakah mahal? Apakah jam hiya tadi apa sih? Enggak apa-apa, enggak usah ragu, yakin aja. Yakin. Apakah Yakin. jam Kita itu masih belajar ya. mahal atau murah? Iya. Oke, betul. Apakah dia mahal atau murah? Intinya teman-teman, ketika proses belajar, yakin aja. Yakin, nggak apa-apa ya. Yakin di atas kesalahan. Intinya pede aja, percaya diri kalau itu benar. Gitu. Oke, baik ya. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Apakah dia mahal atau murah? Baik, barakallahu fiik.
Kita lanjut. Hashim, silakan baca Hashim. Innaha rokhisatun jiddan. Sesungguhnya dia murah Oke. sekali. Oke, jiddan artinya sekali. Innaha Lanjut. bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya Ya. dia 100.000 Harga. harganya, Mi'ah itu artinya 100 ya. 100 Harganya. harganya Rupiah bukan rupiah, tapi rupe. rupiah, 100 rupiah saja. Iya. Ya, fakot itu artinya saja. Cuma bisa juga. Nah, fakot itu juga bisa diterjemahkan cuma. Ya sesungguhnya dia cuma 100 rupiah gitu. Mudaris silakan. Ustadz mau Mudaris. tanya dulu dong. Tadi yang apa sekali itu harokatnya gimana bacanya? Jiddan dia nasab itu. Afwan ya. Takutnya belum ada yang kenal nasab. Jiddan, fathah. Fathah. Jiddan. Gitu. Jiddan nih kasroh jimnya di fathah dalnya. Selalu nggak pernah domah, nggak pernah jidun, nggak ada jiddan. Yang ada jadun kakek itu artinya. Jiddin apalagi nggak ada. Itu kakek dalam bahasa Arab Betawi itu. Jid kakek juga sama. Gitu. Sangat lah ya. Jiddan itu artinya bisa juga sangat gitu. Baik, langsung ya masuk ke mudaris. Silakan siapa yang mau baca? Saya Tidak ada? Oke, 6. Silakan boleh. Kama afan lukaya Jim. Nah, ini bukan nama. Salah. Hikam. Gimana? Kam. Oh, kam. Kam akhon. Lukaya Hashim. Ya, kam akhon laka, bukan luka, tapi laka, lamnya ya, kam akhon laka ya Hashimu. Ya Hashimu. Ini betul. Kam itu artinya berapa? Oke. Berarti kam ini istifham juga ya? Iya, kam ini istifham juga. Tapi kenapa nggak dimasukkan dalam rentetan tadi? Iya, karena isim yang terletak setelahnya ada hukumnya nanti di situ. Ya, berapa kalau dalam bahasa Inggris kan humat. Nah, akhon. Jadi isim yang terletak setelah kam, kalau dia nakiroh, maka dia di fathah. Seperti ini bentuknya. Jangan tanya dulu nakiroh apa ya. Nanti saya jelaskan. Bagi yang teman-teman belum mengetahui. Kam akhon. Jadi isim yang terletak setelah kam, kalau dia nakiroh, ingat dia di fathah nih. Oke. Sekarang kita masuk ke laka. Laka. Ingat ya, tadi kaf ini artinya apa kaf? Kepemilikan. Bukan. Itu kan kata ganti. Apa? Kamu. Oh. Kaf itu artinya kamu laki-laki. Kamu untuk laki-laki. Kata ganti kamu laki-laki. Tetapi dia kata ganti kamu laki-laki kepemilikan gitu loh. Kayak your. Y-U-U-R. Itu dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang lamnya nih. Lamnya di sini artinya apa? Punya. Tapi kita jangan terjemahkannya punya kamu, enggak. Tapi kamu punya. Gitu. Berapa akhon tahu ya? Akhun, ikhwan. Nah, laki-laki, saudara laki-laki. Berapa saudara laki-laki yang kamu punya? Ya Hasimu artinya apa tadi? Wahai Hashim. Betul, baik. Nah, jadi itu ya. Kam akhon laka ya Hashimu artinya apa? Berapa kamu punya saudara laki-laki Hashim? Ya, tadi artinya apa? Wahai. Nah, baik. Kita lanjut berikutnya. Di sini ada Hashim. Li salah satu ikhwatin. Ya. Coba dibaca ulang.
Li salah satu ikhwatin. Oke, semuanya Saya boleh. mempunyai 3. Saya mempunyai 3 apa? Saya Saudara. mempunyai 3 saudara. Saudara. Li ada ya sukunnya di situ, artinya saya Saya punya. punya. Saya punya itu li salasah 3 ikhwah saudara. Ini juga ada kaidahnya. Nanti saya jelaskan kaidahnya. Baik, mudarris. Atullabun tulab. Atullabun. Coba dibaca. Atullabun. Hum. Apakah mereka para murid? Iya, betul. Para murid diterjemahkan adanya kata para di situ. Tulab itu bentuk jamak dari tolib. Ya, tadi kita udah dapat kata tolib ya. Tolib artinya apa? Pelajar, siswa, mahasiswa gitu ya. Jamaknya apa kalau banyak? Para mahasiswa gitu, mahasiswa. Jamaknya tulab. Dan ini laki-laki ya. Tolib itu siswa laki-laki. Baik, Hashim sekarang. Tijarun. Betul. Artinya? Tidak. Sesungguhnya mereka adalah para tijar. Para Lupa. para Pedagang. pedagang. Iya. Tujar ini bentuk jamak juga teman-teman semua. Bentuk jamak juga. Makanya tadi saya terjemahkan para pedagang. Gitu. Tujar itu bentuk jamak dari apa sih? Dari tajirun. Nah, jadi tajir ini kalau di Indonesia dibilangnya orang kaya. Nah, padahal ya apa namanya? Arti dari kata asalnya itu ya pedagang. Dia berasal dari bahasa Arab. Ya, tapi kenapa diartikan orang kaya? Ya memang seperti itu. Orang yang pengusaha, orang yang berjualan, pembisnis, memang banyakkan orang kaya gitu. Karena dia yang mengatur pemasukannya gitu. Beda kalau pegawai ya betapapun kerja kerasnya ya dia akan dapatkan sesuai dengan yang dijanjikan di awal segitu-segitu aja. Baik, kita langsung ke Al-Mudarris bawahnya. Dibaca lagi. Nah, ini yang tadi nih kayak kapkon. Wakam uhtan laka. Ada berapa saudari perempuan kamu? Ya, yang kamu punya. Berapa saudari yang kamu punya? Gitu. Oh, berapa saudari yang kamu punya? Li arba'u akhawatin. Ya, betul. Saya memiliki 4 saudari perempuan. Nah, Saudari. betul. Lanjut, Mudarris. Afilhim bihunnal an. Apakah mereka semua sekarang berada di India? Oke. Merekanya ini mereka laki-laki apa perempuan? Perempuan. Hunna. Iya, betul. Hunna ini kata ganti juga ya, teman-teman semua. Untuk mereka ya perempuan. Mereka perempuan. Hunna. Jadi mereka perempuan bahasa Arabnya apa? Hunna. Nah, nanti beda lagi domir yang kepemilikan untuk mereka perempuan. Beda lagi. Sebetulnya sama sih, hunna juga. Nah, sama hunna juga ya. Baik yang kepemilikan maupun tidak, mereka bahasa Arabnya tetap apa? Hunna. Gitu. Hashim coba. Lanjut baca Hashim. 3 baris lagi kita sudahi. La innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak. Oke. Sesungguhnya mereka semua di sini di Madinah Al-Munawwarah bersama ayah dan ibuku. Oke, betul. Nah, huna itu huna yang ini ya, artinya apa? Di sini ya. Bil Madinah Al-Munawwarah kita tahu ya, kota Madinah. Ma'a itu
tadi juga sudah kita dapatkan bersama abi ayahku, umi ibuku. Mudaris, lanjut. Atau libatin. Silakan dibaca. Karena apakah mereka semua adalah murid, para murid, Iya, para murid murid atau para mahasiswi gitu ya. mahasiswi. Siswi-siswi. Tolibat. Ini bentuk jamak dari kata tolibatun. Oke. Kalau tolibatun artinya satu siswi, ya, satu pelajar perempuan. Satu, jumlahnya satu. Satu pelajar perempuan. Kalau tolibat lebih dari dua. Loh, kok nggak lebih dari satu? Iya, nanti dua ada sendiri kategorinya. Kita akan bahas insya Allah. Oke, berikutnya terakhir Hasim. La La in innahunna mudarris. Gak apa-apa. Semuanya juga Tafadhol. boleh. Tafadhol. La innahunna, ya, saya dulu. La innahunna mudarrisatun bil madinati as-sanawiyati. Coba semuanya. Langsung praktek bicara. La innahunna la mudarrisatun inna bil madrasati Bil madrasah sanawiyah. sanawiyah. Betul. Yang lain boleh membaca juga. La innahunna mudarrisatun bil bil madrasati mudar sanawiyah. bil La madrasah innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyati. Oke, betul. Sahih. Nah, mudarrisat ini terakhir, izinkan kami jelaskan sedikit. Mudarrisat ini kan murid-murid artinya ya. para guru perempuan. Ini juga bentuk jamak. Ya, bentuk jamak dari apa? Mudarrisatun. Begini tulisannya. Mudarrisatun. Artinya apa? Satu Guru guru ya, perempuan. perempuan. Jamaknya kalau guru-guru perempuan apa? Ini dari satun. Sini panjang. Nah, dia nanti masuk ke dalam kategori jamak mu'annas salim namanya. Kategori jamak mu'annas salim. Insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan pelajari secara detail apa yang telah disebutkan tadi ya, istilah-istilah. Nah, seperti jamak mu'annas salim gitu. Dan domir dan yang semisalnya, ya. Nah, coba ini ada PR nih, ya. Tamarin ini bisa teman-teman jadikan PR. Saya akan coba jelaskan atau saya akan bacakan nanti lewat voice note. Saya kirimkan di grup. Teman-teman bisa langsung menjawab. Ini jawabannya ada di mana? Di percakapan. Jawabannya ada di percakapan semua. Baik, nanti saya coba harokati dan saya terjemahkan nomor 1 sampai 7. Jawabannya jangan lupa ditulis nanti dan difotokan. Ya, kirim ke alamat email nanti ya. Nanti saya berikan di grup. Gitu. Pakai bahasa Arab jawabnya, jangan pakai bahasa Indonesia. Ya, tinggal salin aja yang ada di percakapan nanti. Gitu ya, teman-teman semua. Baik, yang ini nanti saja, tidak usah PR. Artinya juga Ustaz itu kan
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.